Indonesia Digital Marketing Conference or IDMC 2026, the biggest digital marketing conference. So apa aja yang menarik dan apa aja yang gue pelajarin, semuanya akan gue bahas di dalam video kali ini. So yuk ikutin pengalaman gue. Oke, so jadi video kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman gue mengikuti salah satu event yang menurut gue cukup menarik banget ya, namanya adalah IDMC. Nah, event ini ada pada tanggal 4-5 kemarin ya, di bulan Juni ini gitu ya. Nah, ini eventnya tentang digital marketing gitu ya. Jadi di dalam event ini adalah sesuai sebutannya ada Indonesia Digital Marketing Conference. Ini isinya adalah orang-orang gila semua atau speaker-speaker yang keren banget semuanya gitu ya. Ada mulai Neil Patel, ada Peng Joon, waduh macam-macam, ada Samuel Chris, terus ada James Gui, macam-macam lah yang keren-keren ada semua di dalam sini. Makanya kemudian gua wah gini keren banget ya, gue mau ikutan deh segala macam kayak gitu ya. Ini IDMC ini kayak gitu ya. Nah, mungkin gue sedikit backstory sedikit ya dari kenapa gue bisa menemukan IDMC ini. Jadi ceritanya adalah gue waktu lagi scroll-scroll biasa ya, main sosial media segala macam, gue menemukan iklan dari IDMC gitu kan, Indonesia Digital Marketing Conference ini. Entah kalau lupa gue entah di Instagram atau di Facebook gitu ya, gue dapat iklan ini. Yang menurut gue sih kayak agak pas gue ngelihat gini ya, segini banyak speakernya, terus tiba-tiba websitenya ada muncul, gue kayak agak skeptikal gitu kan, kayak wah ini beneran gak nih, serius gak nih gitu kan, ininya kan eventnya tuh beneran apa enggak kan, soalnya harganya itu kan juga cukup lumayan gitu ya, terus juga speaker-speakernya yang datang tuh keren-keren semua gitu. Tapi gue lihat websitenya, terus tapi gue lihat YouTube-nya tuh kayak apa ya, kurang meyakinkan gitu ya. Jadi gue ya udahlah one chance gitu kan, gue nyoba aja deh bodo amat gitu kan. Jadi gue tetap ikutan juga, gue bayar juga, tapi gue nggak tahu nih beneran apa enggak, tapi ternyata beneran. Dan gue wah gila, di dalamnya tuh gue dapat belajar banget, dapat banyak banget dan belajar banyak banget di sana gitu ya. Oke, sebelum gue detailin lagi lebih detail ya tentang gue belajar apaan aja gitu di dalamnya, mungkin gue kasih reasons ya, tadi backstory-nya, sekarang gue kasih reasonnya. Jadi jujur alasan utama gue ikut acara ini adalah gue pengen melakukan 3 hal. Yang pertama adalah gue pengen belajar lebih dalam, karena kan basis gue adalah seorang software engineer, tapi kan gue pengen banget belajar yang namanya lah tentang belajar marketing, pemasaran atau digital marketing segala macam. Meskipun ya kalau teman-teman lihat ini di belakang gue ada buku-buku segala macam nih, ini mostly kebanyakan buku-buku marketing dan segala macam kayak gitu. Gue baca banget buku-buku yang kayak begini-begini juga gitu kan, dan menurut gue itu aja nggak cukup gitu kan. Gue harus benar-benar belajar juga dari para praktisi yang udah ada gitu. Jadi gue pengen belajar ketemu sama orang yang benar-benar jago untuk bisa belajar lagi insight-nya mereka apa sih, apa yang mereka lakukan segala macam gitu ya. Sekarang udah ada AI tuh, pakainya apa untuk misalnya melakukan marketing dan digital marketing itu kayak gimana, itu gue belajarin semua di situ. Yang pertama tujuan gue itu. Yang kedua adalah gue mencari blind spot. Itu udah pasti ya, sebanyak apapun buku yang lo baca di sini, tapi kalau misalnya lo semuanya pelajarin cuma dari buku doang, lo nggak akan bisa menemukan yang namanya blind spot lo. Ibaratnya kalau lo belajar gitu kan, mobil nih begini kan, lo nggak bisa ketemu nih di bagian ini kan mobil nih kan ada kaca ini, lo nggak bisa ketemu di bagian sini nih yang blind spotnya lo, atau bagian-bagian keilmuan yang lo nggak tahu. Misalnya kalau mentor-mentor yang udah expertise-nya udah jauh tuh biasanya dia kayak punya tips and tricks lah, dia punya suatu teknik-teknik tertentu lah yang kemudian kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah, itu yang pengen gue kulik di acara ini gitu kan. Makanya gue ikut ya, dan itu bukan bukan juga yang murah juga ya. Gue ikutan yang reguler meskipun gue nggak VIP ya, karena gue ngelihat kayak VIP masih ada apa ya, belum terlalu ada value-nya buat gue ya, yang yang bisa gue eksplorasi ya. Kalau VIP itu kebanyakan mostly classroom dan itu biasanya lebih terlalu teknis, padahal yang gue butuhkan adalah teoritis gitu kan. Kalau misalnya teknis segala macam ya gue engineer, gue mathematical equations gue jalan gitu kan, gue bisa baca sendiri bukunya kan, gue nggak perlu itu gitu kan. Yang gue butuhkan adalah teori-teorinya apa ya, ibaratnya kayak peta jalannya kemana nih, kan cuman itu doang yang gue butuhin. Makanya gue masuk kemarin ke reguler aja, menurut gue udah cukup kayak gitu ya. Jadi ada 3 tiket nih di IDMC. Ada yang biasa main stage doang, ada yang reguler, ada yang VIP. Kenapa gue nggak masuk VIP itu tadi ya, menurut gue reguler aja udah cukup, udah banyak banget dapetnya kayak gitu kan. Itu sih. Jadi yang kedua adalah nyari blind spot. Yang ketiga adalah melakukan networking, cari orang, ngobrol segala macam ya, lu praktisi apaan segala macam, tools lo yang lo pakai apa, bla bla bla. Itu gue juga banyak banget ngobrol sama orang. Terus juga di sana juga ada yang cukup menarik juga, ada orang-orang BUMN lah, ada orang apalah yang gue pikir kayak mungkin gue di sini gue bakal ketemu sama pemasar juga segala macam bla 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 gitu kan. Ternyata enggak juga, ada juga diverse background segala macam. Dan gue
IDMC ini biasa lah ya, gua kan dulu kan gua kuliah ilmu komputer atau computer science ya, ada banyak ya teman-teman gua yang memang setelah keluar dari computer science itu dia punya jenjang karirnya berbeda-beda. Ada yang kayak gua jadi totally bener-bener geek banget ya, engineer segala macam, ada yang mainnya ke perbankan, ada yang mainnya ke BUMN lah, macam-macam lah ya, namanya orang kuliah gitu kan. Nah ini gua sempat ketemu juga salah satu teman gua juga yang memang dia memang ekspertisnya di bidang digital marketing ya, dia di marketing lah, pemasar ya. Teman gua itu waktu dulu gue anak agama juga kan, UGM. Nah itu dia ketemu sempat di sana, terus ngobrol-ngobrol bareng, gue dapet insight lah lumayan dari dia juga kayak gitu. Oh jadi kayak gini ya cara pemasaran tuh, kayak gini kayak gitu. Jadi gue balik lagi ya, pada saat ketemu event kita biasanya tuh gue pengen gue kulik tuh alasannya itu 3 ya, belajar, terus juga nyari blind spot, yang ketiga adalah networking, cari cari teman gitu kan. Habis itu berikutnya di sini adalah, tapi nggak nyangka dari event ini gue pulang bawa banyak banget ya insight yang benar-benar ngubah cara pandang gue soal community dan juga bisnis. Nanti gue ceritain lebih dalam ya, sesuatu yang bakal gue ceritain runtut di dalam video ini. Jadi teman-teman kalau bisa nonton videonya dari awal sampai habis, karena gue akan kasih tahu semuanya. Dan ini teman-teman juga pastikan adalah dan semua ilmu ini itu bisa dipakai sama teman-teman pada saat teman-teman berjualan produk digital. Jadi bisa langsung diterapin, dan ini menurut gue sih dengan cara lu punya mindset yang seperti ini, teknik-teknik seperti ini, lu bakalan bisa meningkatkan penjualan dari apa yang lu lakukan sekarang, itu penjualan produk digital teman-teman gitu ya. So stay tune sampai selesai, dan juga nanti teman-teman akan dapat insight-nya gitu ya. Habis itu berikutnya, nah ada pertanyaan buat teman-teman ini. Jadi pernah nggak sih lu ikut event dan bawa pulang insight yang unexpected banget gitu ya? Terus teman-teman share dong apaan ya insight yang teman-teman dapetin gitu ya, biar kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Oke, sekarang kita masuk aja langsung ke dalam materi berikutnya, itu adalah tentang IDMC yang lebih detail. Jadi IDMC or ID Indonesia Digital Marketing Conference itu adalah event yang ngumpulin para praktisi, entrepreneur dan juga marketer dari Indonesia dan juga di dunia. Ini lokasinya ada di Jakarta, Indonesia. Tiketnya gue ikutan tiket yang reguler, tahunnya di tahun 2026, tahun ini 4-5 Jun kemarin. Ekspektasi gue dapat ilmu baru, denger cerita sukses orang terus pulang. Realitanya jauh lebih dari itu guys, asli ya. Ini ada salah satu event yang benar-benar kayak gue wah jai gitu kan. Gue baca buku sebanyak ini, tapi kok gue nggak pernah ketemu satu teknik ini, kayak wah man, this is so good gitu, ini keren banget ya, nanti gue ceritain deh gitu ya. Oke, so event ini bukan sekedar seminar doang, ini kayak maraton belajar nonstop, literally bener-bener maraton nonstop. Gue kasih lihat ntar abis ini schedule-nya ya, dari pagi sampai sore sampai malam gitu, habis maghrib gitu, dengan energi yang gokil abis dari setiap speakernya gitu ya. Jadi ini wah literally gila banget ya. Oke, gue kasih lihat websitenya biar teman-teman lebih ada gambaran gitu ya. Jadi ini adalah websitenya si IDMC atau Indonesia Digital Marketing Conference ya. Ini ada banyak banget yang para pembicara-pembicara yang menurut gue cukup keren semua gitu ya. Ada Neil Patel, Peng Joon yang dari luar negeri, internasional segala macam. Ada Samuel Chris, ada Vinstan, ini yang gue suka banget juga sih, ide Vinstan nih segala macam, dan seterusnya ya. Ini ada sponsornya segala macam, ada biasa ya, ada Meta, Facebook gitu kan, terus ada juga WhatsApp, yang Google pasti gitu ya, YouTube yang kemudian gabung juga ke sini kan. Ini kan mereka pasti nggak mau ikutan. Nih gue kasih lihat schedule-nya ya. Schedule-nya itu 2 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 5. Ini kita kayak nggak napas bro. Lu bener-bener gila. Ini gue kasih lihat yang reguler aja ya, reguler and VIP only nih ya. Ini dari main stage-nya aja segini banyak, dari jam 9 pagi all the way sampai jam 9 malam gitu ya. Ini yang VIP gitu ya. Ini sampai 6:30 malam setiap hari, 2 hari ini gitu kan. Terus ini main stage doang. Nah ini lo ada all stage. Buset, gue bilang tuh ya, kayak wah gila banget ya, banyak banget nih classroomnya. Kalau lu reguler lu bisa dapat banyak, luar biasa banyak nih di sini gitu kan. Terus juga ini tanggal 4, yang ini tanggal 5-nya gila-gila juga nih acaranya gitu kan. Dan buat gue pribadi yang dikasih jadwal segini banyak, yang langsung kepala gue puyeng kan. Terus gue mau ikutan yang mana, gue nggak ada. Beberapa sih gue kenal, tapi kan beberapa juga gue nggak kenal kan. Nih speakernya nih, gue kasih lihat speakernya tadi. Nah lu lihat nih speakernya kan kayak begini, Vanessa Septia gitu. Gue belum terlalu kenal gitu kan. James Gui tadinya gue juga nggak kenal gitu kan. Terus Mas Rian Kristanto juga gue nggak terlalu kenal ya. Mungkin yang gede-gede lagi lah, misalnya kayak Samuel Chris mungkin kenal, Mbak Devin nih biasa WordPress segala macam. Gue
seorang engineer gitu kan, gue masa nggak kenal dia, ya pasti kenal lah, dia itu WordPress Indonesia jebolannya pasti kenal gue. Cuman maksudnya yang lain-lain gitu kayak Peng Joon kayak gitu segala macam, mungkin Neil Patel juga gue kenal nih, Umberto gue masih kenal ya, tapi yang lain kan gue nggak kenal. Jadi kadang-kadang gue susah juga menentukan schedule yang pas buat gue yang mana gitu kan. Tapi balik lagi, well I'm an engineer dude, gue adalah seorang software engineer gitu ya. Jadi ngapain mikir gitu kan kalau kita bisa punya kemampuan AI. Jadi gue pakai kemampuan AI, gue ambil datanya yang ada di sini ya untuk 2 hari ini, tanggal 4 dan tanggal 5 ini, gue suruh, woi AI, tolong bikinin gue jadwal yang paling optimal buat gue ya untuk 2 hari acara event ini. Gue punya tiket regular pass, tolong cari ya kira-kira speakernya yang bagus, kira-kira ininya yang bagus ya, judulnya yang tepat, yang bagus, yang bisa ngebantuin gue untuk bisa jadi belajar lebih banyak ya. Kemudian sama AI dia bikinin jadwal schedule-nya yang luar biasa komprehensif gitu ya. Jadi diurutin semua thread gitu sama AI. Mungkin jadwal udah gue hapus lagi ya. Jadi kayak gitu ya. Dia bikinin jadwalnya kayak buat gue ya. Jadi di zaman AI sekarang tuh kita semua udah bisa melakukan kayak begitu ya. Jadi gue nggak perlu pusing lagi ngeliatin jadwal kayak begini karena AI yang sudah memberikan jadwal-jadwal yang keren-keren. Jadi di hari-hari pertama tuh gue ngikutin yang banyak-banyak keren-keren juga sih. Ada Ryan Castanto, ada James Q, terus abis itu ada Vince Stani yang paling keren banget Vince Stani, tadi gue jelasin ya. Dan seterusnya ada banyak banget yang kemudian gue ikut dan seterusnya. Jadi hari kedua juga sama ya, dia nanti AI-nya ngebouncing ya. Oh lu ikut kesini, lu ikut kesini, lu ikut kesini, dan bahkan dia kasih profile juga sampai LinkedIn-nya, sampai perusahaannya apa, sampai apalagi sosial medianya apa, dia kasihin ke gua gitu kan. Ya balik lagi ya udah gua hapus lagi. Ya tapi intinya kayak gitulah ya. Jadi gua enak banget nih pas lagi ada acara itu, gua ada ide kayak gitu langsung gua terapkan, langsung dikasih semua ke gua. Enak banget ya. Jadi itu sedikitnya tentang schedule yang ada di IDMC, dan websitenya masih ada sih, mesti nyalain, namanya ada idmc.co.id kayak gitu ya. Sekarang kita balik lagi nih ke dalam materi. Oke. Jadi itu sedikit tentang IDMC. Lalu kemudian nih gue akan walk through ya satu-satu ya apa aja yang gue pelajarin dari menurut gue speaker yang tadi udah gue kasih dari based on schedule gitu ya. Gue nggak akan mungkin bisa cover up semua yang udah gue pelajarin di sana kan, karena banyak banget gila kan. Jadi gue ambil beberapa aja insight kecil aja yang kemudian teman-teman bisa terapkan. Yang pertama adalah James Gui gitu ya. James Gui is an Indonesian top sales trainers who help business drive growth through strategic sales and communications ya. James Gui buka wawasan, nah ini ya. Jadi dia adalah seorang trainer di Indonesia gitu ya. Dia kalau nggak salah dia orang Singapura yang tinggal di Indonesia. Dia udah hampir tinggal di Indonesia udah sekitar 23 tahun, and he live from training gitu ya. Jadi training, ngajarin orang gitu kan si James Gui gitu ya. Nah dari James Gui gue belajar beberapa hal yang menurut gue tuh gue nggak pernah kepikiran ini. Gue baca buku tuh apa mungkin gue baca bukunya kurang banyak. Lu lihat buku gue nih, buku gue udah sebanyak ini loh ya. Ini gue baca lagi banyak lagi, di belakang tuh ada banyak lagi ya library gue, belum yang digital ya. Gila, gue baca buku tuh udah kayak orang gila anjir. Tapi balik lagi ada blind spot yang selalu nggak kita lihat kalau kita nggak ketemu orang, kalau kita nggak benar-benar belajar dari orang kayak gitu ya. Yang gue pelajarin dari si James Gui ya, James Gui buka wawasan gue tentang satu prinsip simple tapi powerful. If you go full tilt on anything, you would do anything you think and anything is possible. Intinya adalah dia ngasih tahu ke gue bahwa sebenarnya if you go full tilt atau bekerja dengan sungguh-sungguh, lu apapun itu tuh lu bisa kerjain, lu bisa dapetin itu gitu kan. Pas gue ngomong kayak gitu, dan gue ngelihat dari body language dia, dari dari cara ngomong dia, wah ini orang beneran sih kayaknya, dan itu kayaknya beneran kena ke gua sih. Jadi anything is possible if we kalau kita bener-bener kerjain itu. Kadang-kadang tuh salah satu kelemahan gua adalah karena gue engineer ya, gue terlalu berpikir terlalu sempit. Jadi segala sesuatu tuh harus gue ada hitungannya dulu gitu kan, sebelum gue berani berjalan lebih jauh gitu ya. Sedangkan kalau James Gui gitu ya, if you
kalau lu go full tilt aja, lu beneran bisa dapetin apapun yang lu mau gitu. Meskipun itu kayak sesuatu hal yang jauh banget, yang gak masuk akal dan gak masuk hitungan gitu. Jadi menurut gue ini bagus banget sih. Iya, James gue itu bawainnya bagus banget. Dan kemudian berikutnya juga nih ya, full tilt atau kasih 100% energi, fokus dan juga dedikasi. Nggak ada setengah-setengah, bener-bener fokus ngerjain gitu. Itu lu bakalan bisa, anything is possible. Yang kedua adalah kalau lu mau gagal pun setidaknya gagal karena lu udah coba maksimal. Yang ketiga adalah mindset ya. Terus habis itu disiplin atau motivasi datang dan pergi, dan disiplin tetap nempel. Itu yang diajarin sama si James Gue. Mungkin menurut lo pada ya terdengarnya klise, tapi pada saat di bener-bener dijelasin nih ya, pas James Gue ada di stage gitu ya, dan bener-bener dijelasin sama si James Gue, auranya tuh beda bro. Lo gimana ya, statement yang bener-bener dibawain on stage gitu ya, lo dibawain dengan cara public speaking yang bagus, itu lu benar-benar bisa kena, dan itu kena banget ke gua sih. Jadi benar-benar ini wah gila, bagus banget sih James Quick gitu ya. Terus habis itu berikutnya juga ada salah satu strategi ilmu yang menurut gua menarik banget yang dibawain sama James Quick. Itu adalah teknik yang namanya adalah learn, relearn, and unlearn. Ini wah, gua baru denger lagi gitu kan, balik lagi di blind spot gua lagi. Jadi pada saat kita belajar sesuatu, ini ada salah satu konsep yang namanya adalah Moore's Law gitu ya. Kalau Moore's Law itu ibaratnya setiap 2 tahun sekali itu chip akan meningkat 2 kali lipat. Artinya adalah komputasi itu akan meningkat 2 kali lipat. Artinya teknologi yang kita kerjain ya, itu akan bisa usang dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, kata si Moore's Law gitu ya. 10 tahun atau kurang dari itu tuh bisa bisa obsolete gitu ya, atau udah nggak relevan lagi kayak gitu. Nah kemudian gitu ya, si James Gue ya, gue dari kemarin berpikir ya, gue ada gimana caranya ya untuk bisa kita tetap adapt di lingkungan AI yang luar biasa kompetitif seperti ini gitu kan. Buku udah kayak orang gila gue bacanya kan. Lu lihat di buku nih, buku lagi itu ada buku lagi di sini kan, ada buku digital gue, di belakang ada library lagi gue, tempat gue baca. Gila banget, banyak banget buku-buku yang gue baca gitu kan. Tapi baca aja, belajar aja nggak cukup. Lo harus menerapkan 3 metode ini. Learn tadi belajar, relearn pelajari ulang, unlearn membuang apa yang lo tahu untuk bisa menemukan hal baru, atau unlearn gitu kan. Jadi misalnya lo udah belajar baca buku ya, misalnya gini bukunya ya, learn, pelajari tentang satu teknik segala macam, lalu kemudian pelajarin lagi, dan kalau lo udah tahu segala macam, lo buang ilmunya, cari lagi konsep lagi ya, unlearn ini, cari lagi konsep lagi, pikirkan ulang lagi gitu kan, cari konsep lagi yang bersinggungan gitu. Itu sebetulnya unlearn gitu. Balik ntar gue konsepnya lebih detail di video yang berbeda lah kayak gitu ya. Tapi menurut gue dari ini aja itu gue bisa dapet, oh gini caranya ya. Berarti kalau misalnya kita mau survive di dunia AI sekarang, kita harus bisa menerapkan teknik ini 3 tadi ya. Jadi kita pelajari tentang teknologi AI misalnya, habis itu kita udah pelajarin ya, habis itu ntar kalau ada pelajarin ilmu AI saat ini, nanti kalau ada pelajaran hal yang sama atau update terbaru, lo harus pelajarin ulang lagi, relearn ya. Tapi kalau misalnya abis itu, kalau the technology changes its course ya, misalnya dulu kita belajar tentang conversations dengan AI pakai chatgpt.com kayak gitu kan, atau gemini.com, sekarang udah ada era agentic ya, lo harus buang pengetahuan yang lo ada, lalu lo belajarin lagi gitu kan, ulang lagi, kita unlearn semuanya, lalu pelajarin lagi gitu untuk bisa memahami tentang teknik baru, konsep baru yang namanya adalah agentic ini gitu ya. Dan ini menurut gua konsep yang mungkin kalau lebih dalam nanti ya gua akan bikin lagi videonya. Ini menarik banget ya konsep ini, dan ini benar-benar relate banget buat gua ya, untuk misalnya bisa bisa tetap survive di era AI agentic sekarang yang luar biasa. Teknologi itu bergerak udah sangat cepat banget gitu ya. Jadi satu hal yang bisa lo coba hari ini adalah kerjain satu tugas pakai full tilt, atau dengan rasa yang benar-benar sesungguhnya. Nah, lo pasti akan ngerasain sesuatu hal yang berbeda kayak gitu ya. Jadi itu. Jadi buat teman-teman gitu ya, buat kalau yang mau berjualan produk digital ya, intinya adalah belajar selalu menggunakan mindset full tilt. Yang pertama adalah jangan setengah-setengah, go all the way in. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi ya pakai konsep ya, learn, relearn, dan juga unlearn.
gitu ya. Kemudian berikutnya sekarang kita masuk nih ke speaker favorit kedua gua, si Vince Tan. The Infinite Empire from $0 Playbook. Vince Tan, serial entrepreneur and business mentor gitu ya. Nah, ini dia sesi yang paling menurut gua ngena juga lagi ya. Selain James Gui tadi yang di Indonesia, Vince Tan yang kedua. Gokil nih orang ya buat gue. Jadi Vince Tan bawain World Masterclass. Soal kekuatan koneksi dan juga komunitas gitu ya. Si Vince Tan bawain. Wah, gue gak pernah berpikir bahwa suatu produk digital bisa go kayak gini gitu, gila banget ya. Jadi dia sebut namanya adalah World Masterclass. Ini ada foto gue foto pada saat gitu ya acara di IDMC gitu atau Indonesia Digital Marketing Conference gitu ya. Nah, ini dia ngejelasin tentang World Masterclass. Bagaimana caranya satu orang yang ngajarin ilmunya ke orang lain, misalnya 10 orang. Nah, 10 orang itu kemudian akan terus ngajarin ilmunya dan ilmunya akan bisa compounding. Dan dari situ juga dia sebutin bagaimana caranya dengan sistem seperti itu yang sebutannya adalah World Masterclass, lu bisa tetap survive dalam kehidupan ini gitu kan. Lu bisa tetap survive ngajarin orang, bukan ilmunya lu tambah habis, bukan ilmu lu hilang, tapi orang-orang bermanfaat segala macam dan lu bisa tetap tumbuh bareng-bareng. Bisnis lu makin meroket luar biasa. Gila nih Vince Tan, bener-bener dia kasih bisnis modelnya dia namanya adalah World Masterclass model gitu. Ini keren banget ya ini ya. Kalau teman-teman ikutan itu ada banyak lagi. Tapi nanti gue akan bikin lagi penjelasan secara detail mungkin di video-video yang berbeda berikutnya ya. Jadi ini key takeaways-nya adalah pertama, ini juga ya sebagai seorang engineer, penyakit gue adalah gue introvert tuh. Lihat aja bukunya segini banyak kan. Semakin banyak buku yang ada di sini, semakin banyak gue nggak keluar rumah gitu kan. Gue jarang banget keluar rumah gitu kan. Jadi gue tipikal introvert dan gue jarang membangun koneksi ke orang lain. Padahal pada saat kita mau membangun bisnis ya, koneksi itu adalah mata uang yang harus kita pegang erat-erat. Bukan duit aja tapi kekuatan hubungan, the power of relationship gitu ya. Yang kedua adalah komunitas bukan sekumpulan orang doang tapi ekosistem yang saling menguatkan gitu ya. Jadi kayak gini, kita satu orang itu bisa dominate the world kalau kita tahu caranya ya, dengan cara kita membangun ekosistem. Yang kedua, yang ketiga adalah bisnis yang dibangun di atas komunitas yang punya fondasi yang jauh lebih kokoh dibandingin sama cuman yang gak ada komunitasnya sama sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah satu koneksi yang tepat bisa mengubah trajektori hidup lo. Ketika lo menemukan orang yang tepat gitu ya, di momen yang tepat, itu akan bisa ngerubah hidup lo langsung kayak langsung berubah kayak gitu ya. Your network is your net worth ini ya, tapi Vince nambahin your community is your legacy gitu ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, your network is your net worth. Semakin tahu, semakin banyak lo kenal sama orang ya, semakin lo bisa mengeksplorasi, ngebantuin orang lebih banyak ya, dan truly benar-benar ngebantuin orang itu, maka pertumbuhan kekayaan lu juga akan meningkat. Terus itu juga yang kedua adalah your community is your legacy. Jadi nggak cuma buat cari duit doang segala macam, tapi juga lu bisa, tujuannya adalah yang paling utama pada saat berjuang produk digital adalah solving problem, bantuin hidup orang. Hidup orang tuh susah gitu kan. Jadi kalau bisa lu bantuin kayak gitu ya. Itu. Terus abis itu berikutnya juga ini bisnis modelnya Vince Tan ya. Jadi 1,000 people contribute 1% improvement to you per month. Times 12 months, it's already 12,000 improvement gitu ya. Jadi kalau ada setiap orang ya, jadi crowd, kalau banyak orangnya yang membantu lo untuk bisa mengembangkan bisnis lo ya, 1,000 orang bantuin 1% aja gitu kan setiap bulannya, itu udah 12,000 improvement gitu ya dalam jangka waktu 1 tahun kayak gitu. Jadi balik lagi, the power of community. Kalau lu bisa membangun komunitas yang tepat, itu akan bisa mendorong gitu ya growth of the business jadi sangat-sangat kuat gitu ya. Buat gua ini blind spot terbesar gua yang gue temuin di event ini. Selain yang kedua, yang pertama ya James Gui, gue belajar tentang mindset dan segala macam yang bener-bener totally pakai reference ya, nggak cuma ngasal ngomong doang gitu ya. Yang kedua, gue belajar dari Vince Tan ini adalah tentang bagaimana caranya bisa membangun sebuah bisnis model yang dari ngajarin orang, lu bisa tetap bisa survive dalam bisnis ini, dalam kehidupan ini kayak gitu ya. Nah ini terus habis selama ini gue terlalu fokus pada skill individu ya, belajar doang gitu. Lu lihat
buku-buku gue, mungkin gue jago banget gitu ya soal engineering, soal digital marketing, soal pengembangan produk digital ya. Gue baca banget buku, banyak banget baca buku, Lean Startup, Jack Knapp, Sprint, macam-macam lah gitu ya. Itu gue baca, tapi gue kurang perhatian kekuatan kolektif sebuah komunitas. Makanya mungkin nanti ya beberapa gue lagi mempersiapkan juga ya sebuah wadah di mana teman-teman nanti mungkin bisa join community gue, lalu kemudian kita bisa belajar bareng satu sama lain. Dan gue juga sedang menyusun formatnya, kira-kira gimana nih gitu kan, supaya kita bisa gitu ya produktif, nggak cuma ngasal ngomong nggak jelas doang, tapi kita bisa produktif pada saat kita ngumpul-ngumpul bareng kayak gitu ya di dalam komunitas tersebut. Bisa berikutnya di sini adalah sukses informasinya adalah coba deh lihat 5 orang komunitas lo yang paling berpengaruh, siapa aja mereka, dan coba kayak komentar di kolom komentar di bawah supaya kita bisa belajar bareng-bareng gitu ya. Habis itu berikutnya kita masuk nih sekarang ya. Samuel Chris ya, ini adalah speaker Indonesia juga. Samuel Chris is a top content creator with 7 million plus followers and co-founder of a Cfluencer, helping creators and brands scale through proven content strategies gitu ya. Jadi intinya adalah si Samuel Chris ini adalah seorang content creator kayak gitu ya. Jadi si Samuel Chris share insight soal strategi konten medsos yang efektif, khususnya soal retention rate dan juga foreshadowing gitu ya. Beberapa waktu lalu, ini gue belum tap in ya tentang foreshadowing ya. Jadi gue baca banyak banget buku juga ya tentang content creations ya, Hive Framework, terus juga bagaimana tentang ada bukunya lagi nih, Contagious ya. Gue ambilin buku-bukunya kayak gini. Misalnya kayak gini ya, buku-buku Contagious nih, bagaimana caranya untuk bisa viral gitu ya. Ada Steps Framework, ada 1 million followers nih dari Brandon Kane yang ngajarin bagaimana caranya secara strategically kita bisa bisa viral dapetin 1 juta followers. Ada hook point juga sama dari Brandon Kane tentang bagaimana caranya untuk bisa membangun hook segala macam. Itu di sini juga dijelasin segala macam, tapi balik lagi tetap aja kan gue pasti menemukan juga dari segitu banyaknya buku, dan ada banyak lagi buku yang gue baca, pasti ada satu blind spot lagi. Blind spot gue dari Samuel Chris adalah retention rate dan juga foreshadowing gitu ya. Jadi biasanya gue kalau ngomong kayak begini ya, meskipun gue masih melakukan hal ini gitu ya, gue sering banget ngomongnya rambling gitu, terlalu banyak obrolan yang menurut gue nggak penting sehingga orang-orang udah bosen nonton video gue dan udah bisa cabut gitu ya. Makanya gue di papan tulis gue tulis lagi dari si Samuel Chris nih, gue dapet yaitu adalah every seconds counts, every seconds counts, every seconds matter gitu ya. Jadi setiap kali gue bikin video, gue berusaha untuk sedikit ya, gue nggak mau terlalu banyak ngomong segala macam, tapi selalu keep on point gitu ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua adalah foreshadowing gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa bikin orang terus on penasaran ketika dia udah nonton satu video lagi, lalu foreshadowing pengen nonton video dari awal sampai habis. Bagaimana caranya? Tekniknya di video kali ini misalnya kayak tadi di awal gue kasih kayak gini ya. So stay tune sampai selesai ya, karena nanti gue akan ngejelasin tentang apa nih bla 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 kayak begitu. Itu namanya salah satu teknik yang namanya adalah foreshadowing kayak gitu ya. Jadi itu gue belajar dari si Samuel Chris ya. Makanya gue bilang gue cuma butuh satu kata doang, oh ini ya, sisanya gue udah bisa pelajarin sendiri. Balik lagi, gue engineer bro, apa aja gue bisa pelajarin asalkan lu kasih tahu aja. Gue satu kata aja gue bisa pelajarin semuanya gitu kan. Jadi itu jadi 2 hal yang gue pelajarin dari si Samuel Chris, retention rate and foreshadowing ya. Jadi di sini dia ngajarin tentang itu. Ini ada HFBE ya, frameworknya dia, hook, foreshadow, store, body, and ending gitu ya. Jadi ini kalau Ali Abdar pakainya Hive Framework ya, hook, intro, value, lupa gua. Nah habis itu S-nya kalau nggak salah story segala macam bla 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 kayak gitu ya. Jadi dia ngejelasin si Samuel Chris ini di speech-nya dia itu, dia ngejelasin beberapa poin yang paling penting adalah 3 detik pertama atau hook ya, nih hook ya di kayak gitu. Terus habis itu kedua adalah foreshadowing, bagaimana caranya bikin orang gatal nonton awal sampai akhir. Yang ketiga adalah retention rate-nya, jadi ngobrolin soal view counts, mending 1000 dan seterusnya gitu. Bagaimana caranya untuk bisa bikin orang retention rate dan bagaimana caranya video kita bisa di-push sama algoritma. Yang keempat adalah struktur konten, hook, foreshadow, value, and payoff gitu ya ini. Habis itu berikutnya jangan kasih tahu ending di awal, tapi kasih tahu ada ending yang worth it. Ini ya namanya adalah foreshadowing kayak gitu ya. Nah teknik foreshadowing ini sebenarnya yang juga gua pakai di tulisan ini. Ingat bagian 1 insight yang ngubah cara pandang itu juga ya. Tapi ngerti teori aja sebenarnya nggak cukup, kita harus punya tools yang bisa bantu kita bikin konten dengan kualitas yang baik dan juga tepat sasaran. Makanya kayak gini kan. Jadi kalau gue balik lagi kan, gue tipikal adalah seorang engineer gitu ya. Jadi ketika gue sudah mendapatkan suatu teori, gue sudah mendapatkan suatu keilmuan tertentu gitu ya. Nah
Gue tuh engineer, gue bisa bikin apaan aja gitu kan. Gue bisa membuat sesuatu hal yang butuh proses panjang, berbagai macam step, dan gue bisa cutting semua step itu bisa jadi jauh lebih cepat dan bisa jauh lebih efisien. Gue engineer gitu kan. Gue bisa ngelakuin kayak gitu. Gue bisa bikin prosesnya lebih cepat, gue bisa bikin prosesnya lebih sedikit gitu, dan gue bisa bikin kompres semuanya bisa dijalankan secara asinkronus gitu ya, pecah bread langsung semuanya bisa dijalanin. Itu juga bisa juga gue lakukan. Balik lagi, gue engineer gitu ya. Makanya gitu kan, menurut gue itu kalau cuman penjelasan Samuel Chris doang yang ada di dalam stage, itu banyak banget poin-poin yang di sana kayak masih kurang sebenarnya. Ada berbagai macam tools yang bisa diterapkan ya kalau misalnya kita gitu mau untuk bisa mengakselerasi pekerjaan kita sebagai seorang creator. Yang pertama, teman-teman bisa pakai namanya adalah social scraper. Bagaimana caranya kita bisa menemukan ya kira-kira itu video mana aja yang orang-orang suka dari setiap creator ya. Ini bisa ngambil data YouTube, bisa ngambil data Instagram, bisa ngambil data Facebook Reels. Contohnya gimana nih, gue kasih lihat. Oke. Nih, jadi ini datanya si Samuel Chris ya. Ini data YouTube-nya Samuel Chris. Ada berapa nih videonya ya? Ini ada 526 public video yang ada di YouTube gitu ya. Nah, ini semuanya data-datanya sih dari sini. Kita bisa ngelihat dari jumlah views-nya yang mana, dan kita bisa ngelihat kira-kira ya video mana aja pada waktu kapan yang kira-kira itu punya viralitas yang paling tinggi. Jadi kalau kita mau viral, ya udah tinggal lihat aja di sini kan. Oh, ini visi Samuel Chris ngelakuinnya begini. Selesai, tinggal contek aja terus bikin deh kalau lu mau viral. Kalau gua enggak, gua mau tajir, gua enggak mau viral gitu kan. Jadi kalau gua enggak terlalu fokus ke viralitas, tapi gua biasanya fokusnya adalah ke value, gimana caranya dapetin apa data-data si para orang-orang yang beneran mau beli produk digital gua, bukan cuman sekedar viral doang gitu ya. Itu tadi datanya Samuel Chris. Pakainya apa? Pakainya adalah toolsnya adalah social scraper. Tapi social scraper aja cuman data doang aja nggak cukup ya. Lo harus punya yang namanya adalah aplikasi lagi, namanya adalah Redlens gitu ya. Jadi ini kan tadi data-datanya si Samuel Chris nih ya. Ini gua ngambil data-data ini semua ya secara cepat pakai tools yang namanya adalah social scraper. Jadi ini adalah engine yang bisa nge-crawl semua data-data yang ada di YouTube. Siapapun kreatornya itu bisa lo ambil, lo bisa analisa datanya. Ya bentuknya kayak tadi formatnya CSV, lo bisa lihat yang mana video yang dapat viewsnya banyak dan seterusnya lo bisa lihat. Tapi data doang itu bentuknya cuman kayak fakta gitu kan. Lalu mau menentukan ide, lo mau bikin orang apa namanya retention rate-nya itu lo mau bikin tinggi dalam video lo, tapi kalau lo cuma ngelihat data doang, lo nggak bisa kayak gitu ya. Lo perlu yang namanya adalah software lainnya lagi, namanya adalah Redlens gitu ya. Jadi Redlens ini adalah software yang bisa melakukan analisa data dari hasil yang tadi, yaitu social scraper ini, kemudian datanya dilakukan analisa lebih lanjut kayak gitu ya. Jadi di sini ini kelihatan ya, ini adalah ada 525 video ya tadi si Samuel Chris ya. Ini YouTube Samuel Chris, gua ambil datanya di tahun 2026 06 15 hari ini gitu ya. Lalu kemudian kita bisa ngelihat trajectory growth-nya dari pertama kali dia ngupload video di 2017 all the way sampai 2026, kita bisa semuanya lihat di sini. Total views yang dia dapatkan 166.852.000 views. Average yield-nya 317.000, average duration sekitar 20,5 menit. Dari data ini aja, sebelum gue kasih data lagi yang lainnya, dari data sini aja lu bisa tahu kan kira-kira video yang berapa menit yang kemudian bisa lo contek dari si Samuel Chris untuk bisa dijadikan gitu ya lu video berikutnya supaya bisa viral segala macam. Lu bisa contek topik apa aja yang bisa lu topik apa aja yang mau lo bikin gitu ya, lu bisa contek nih dari data-datanya si Samuel Chris, bulannya kapan, tanggalnya kapan, dan kontennya apa ya. Yang punya views yang lebih gede itu menentukan retention rate-nya juga jadi lebih gede gitu ya. Ini baru ini doang ya, ini overview doang. Kalau kita scroll ke bawah ini kita bisa ngelihat ya all the way growth-nya si Samuel Chris dari 2017 sampai di 2026. Kalau kita scroll lagi ke bawah, ini ada yang namanya adalah outlier performance analysis gitu ya. Balik lagi, kalau lu cuma nebak-nebak doang, kayaknya gue punya ide konten kayak begini, gue belajar tentang hook begini, kayaknya waduh gak bisa bro.
kalau lu kuliah computer science gitu atau ilmu komputer, lu bilang kayaknya ditabok lu sama dosennya gitu kan, nggak bisa. Lu harus bisa menentukan angka yang pastinya tuh seperti apa. Jadi ada tekniknya untuk bisa menentukan ide yang pas gitu ya. Namanya adalah untuk bisa menganalisa video atau tren atau topik yang dengan menggunakan teknik namanya adalah menentukan outlier video gitu ya. Outlier performance analysis video gitu ya. Jadi kita cari video apa rata-rata gitu kan, si channel ini tuh dapetin viewsnya berapa, lalu kemudian kita komparasi ya video itu sama rata-ratanya. Nah, kemudian ketemulah yang namanya adalah outlier score ya. Jadi kalau di sini ini ya si siapa Samuel Chris ya, anak Pak Purbaya ramalkan krisis ekonomi parah terjadi di 2028. Ini dapat 553.000 view. Outlier score-nya adalah 17,27 skor. Artinya adalah video ini itu punya 17 kali lipat lebih tinggi ya skornya dibandingkan sama rata-rata dari videonya semua si Samuel Chris. Jadi kalau lo nanya, Bang, yang mana videonya, apa yang harus gue bikin, idenya apa gitu kan, harusnya kemarin Samuel Chris ya apa menjelaskan tentang ini ya. Kalau gue ada di stage gue akan jelasan ini, mungkin orang bakalan ngangak kali. Wah iya juga tuh kayak gitu kan. Nah itu jadi kalau Samuel Chris menjelaskan ini, jadi lo harus bikin video ini buat viral ya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan, nggak cuma sekedar teori doang tapi angka dan juga presisi di sini, bener-bener angka pastinya dan bener-bener gitu topik pastinya tuh apa kita bisa lihat di sini. Ini datanya Samuel Chris beneran ya gitu ya. Dan kita juga bisa dari sini ya. Nih teman-teman butuh aplikasi Redlens ini untuk bisa menentukan bisa cari ya periodenya, mau periode berapa, mau 6 bulan ke belakang, mau 3 bulan ke belakang, mau 1 tahun ke belakang, all time ya. Ini bisa dilihat, ini yang paling tinggi ya. Ini 17 juta views, wah gua nggak tahu nih isinya apa gitu. 17 juta views dan seterusnya ya. Ini kita bisa lihat semua, atau custom range dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini sangat-sangat bisa dipakai kayak gitu ya untuk bisa cari outlier video. Jadi kita bisa benar-benar menentukan yang pas ya. Habis itu berikutnya di sini ada timing and cadence juga. Ini sudah dianalisa lebih tinggi lagi ya. Kita bisa ngelihat optimal publishing day, kapan ya si Samuel Chris itu paling banyak mengupload video di hari apa aja. Ya, ternyata dia paling banyak ngupload di hari Jumat gitu kan. Padahal viewsnya yang paling banyak adalah pada saat dia mengupload video di hari Minggu, itu jumlah views rata-ratanya on average itu paling tinggi. Ya, harusnya dia lebih banyak mengupload video di hari Minggu ya. Kalau dia dijelasin pas lagi di stage ngomong kayak gini, dia akan lebih keren bro. Sayangnya enggak ya, dia nggak punya red lens ini. Habis itu berikut the golden hour, sampai jamnya pun kita bisa melakukan analisa dengan tools seperti ini. The yearly rhythm gitu ya, kita bisa ngelihat bulan apa aja sih yang kira-kira pas tuh gitu kan ya, upload video yang paling pas dengan jumlah views yang paling banyak yang mana ya. Oh ternyata bulan Maret gitu kan, dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi mungkin di bulan Maret harus kita effortnya lebih tinggi lagi. Buat timnya si Samuel Chris itu harus effortnya lebih tinggi lagi. Nah sampai kayak gini juga gitu kan, content velocity heat map, kita bisa ngelihat secara detail kapan sih si Samuel Chris itu ngupload video dari 2017 all the way sampai tahun 2026. Totally kita bisa ngelihat semua itu kan, di satu upload dan seterusnya. Itu benar-benar jadwalnya kita bisa lihat kayak begini gitu kan. Oh si Samuel Chris dia sehari upload berapa gitu kan. Oh dia uploadnya setiap tahun tuh berapa, setiap bulan berapa, semuanya bisa kelihatan di sini kayak gitu kan. Ini baru tab kedua, ada duration gitu ya. Duration untuk bisa ngelihat kira-kira video ukuran berapa menit, terus juga bisa ngelihat gitu apa video yang paling viral yang mana, terus juga ada duration span performance analysis, mati kan lu. Terus habis itu ada psikologi juga gitu, kata-kata apa yang dipakai sama si Samuel Chris ya, prank Indonesia, Balm, apalah ini gua tahu lah ya gitu, Atta Halilintar mungkin ini. Habis itu agama, lihat kayak gitu ya, capitalization metric, ini untuk bisa menganalisa judul gitu ya. Dan sekarang kita bisa ngelihat namanya adalah vocabulary heat map ya. Vocabulary heat map ini adalah sesuatu hal yang relate atau sesuatu hal yang sering dipakai sama si Samuel Chris dan juga dihitung berdasarkan seberapa viral keyword tersebut. Misalnya contohnya Baim. Mungkin ini lagi interview sama Mbak Im Wong, ini punya views yang cukup gede sih ya. Average viewsnya sekitar 9,7 juta, 9,3 juta. Jadi kalau si Samuel Chris pakai keyword ini di dalam videonya, itu punya high chance of virality-nya lebih tinggi lagi nih. Ya terserah lah ini ya, segala macam Ustadz Felix Xiao nih, mungkin segala macam Kristen, segala macam ya, dia niche-nya ke sini. Kalau dia fokusin niche-nya ke sini gitu kan, dia akan punya high chance of
virality-nya lebih tinggi lah gitu ya. Gua nggak ngomong berdasarkan ngawur ya. Ini semua data dan ini semua angka ya. Lu lihat sendiri. Ini data-datanya si Samuel Chris loh ya. Ini uploadan YouTube videonya gitu kan, kayak gitu. Jadi lu juga butuh, selain juga tadi lu ngerti konsep, lu juga butuh tools yang namanya tools kayak begini, namanya ada Redlens ya, Social Scraper dan juga Redlens. Ini gua ngambil datanya nggak ada semenit bro. Ini cuman pencet doang si Social Scraper, masukin ke Redlens, jebret, Redlens jadiin semua. Nggak ada 5 menit lah, bentar doang ini bikinnya, dan itu datanya dari 500 video dan melakukan analisa segini kompleks gitu ya. Interaksinya juga kita bisa lihat ya. Jadi kan tadi ada upload video segala macam, di sini kita bisa lihat based on likes, based on comments ya. Ini jumlah likes-nya berapa, pada tanggal berapa, pada pada bulan apa, semua kita bisa lihat di sini ya. Seberapa banyak orang kasih likes di bulan apa, itu semua datanya bisa kita lihat dari sini. Comments juga bisa dong. Ya kayak gini, 20.158 komen, mati lu kalau lu dapet komen kayak begini segini banyak, gimana caranya gue juga nggak tahu gitu kan. Kemudian berikutnya di sini ada viral hits. Ini sama aja sih sebenarnya kayak YouTube, lu buka gitu kan video, terus di situ lu iniin. Bedanya adalah kalau lu buka data YouTube secara langsung, lu buka channel YouTube secara langsung, lu tidak bisa melakukan ini ya. Lu bisa tidak bisa mensortir berdasarkan views, tidak bisa mensortir berdasarkan likes, tidak bisa mensortir berdasarkan jumlah komen paling banyak. Lu tidak bisa mencari ya periode-periode tertentu. Misalnya 6 bulan terakhir komen terbanyaknya yang mana, 6 bulan terakhir likes yang terbanyaknya yang mana gitu kan. Atau misalnya gue mau cari dia dari range-nya, misalnya tahun 2000 di bulan apa ini, di bulan Januari sampai bulan Februari 27. Nah, langsung keluar, hore, gitu kan. Jadi kita bisa nyari di sini based on likes, based on views, based on comments. Jadi benar-benar sangat-sangat strategically gitu kan. Balik lagi, kalau saya mau Chris kasih tahu kayak begini ke orang pada saat di IDMC atau Indonesia Digital Marketing Conference, dia bawa gue di sampingnya gitu kan. Dia kasih lihat kayak gini, orang pasti akan lebih melotot lagi kayak, wah apa nih gitu kan. Kan data-datanya semua bisa, wah gila nih gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Sayang dia nggak bawa gue. Jadi kayak gitulah ya. Jadi teori aja yang gue dapetin dari si Samuel Chris gitu ya. Di sini balik lagi kita ke materi. Teori aja itu nggak cukup. Yes, gue dapat beberapa insight baru dari si Samuel Chris, attention set dan juga foreshadowing. Tapi teori doang nggak cukup. Kita butuh tools yang kita punya, apalagi dengan adanya AI sekarang. Kita butuh tools yang benar-benar bisa bantuin kita. Ini baru 2 doang yang gue kasih tahu kan. Ada Social Scraper, ada Redlens ya. Ini udah panjang banget ya. Nanti kalau gue jelasin lagi bisa 3 jam ini kan. Ada lain lagi toolsnya kayak Viral Hook Architect gitu kan untuk bikin hook, ada thumbnail generator, automatically bikin thumbnail YouTube yang bagus segala macam, ada playlist director untuk bisa melakukan hijacking gitu ya, konten-konten yang lain. Satu konten viral bisa dipecah lagi lebih banyak. Aduh, gue capek lah ya, banyak banget toolsnya ya. Linknya ada di deskripsi bawah kalau lu tertarik sama semua tools dan gua kasih lihat tadi kayak gitu ya. Itu semuanya udah masuk dalam satu kurs gua kreator viral gitu kan. Itu linknya ada di deskripsi di bawah gitu ya. Balik lagi, mungkin kalau teman-teman yang ikutan IDMC ya lu compare aja apa yang gue jelasin tadi sama yang lu tonton dari hasil Samuel Chris. Make sense yang mana gitu kan. Apakah tools tadi gue cuman ngada-ngada, apakah itu lu bisa ngebantu lu lebih viral nanti berikutnya. Pikir sendiri. Oke. So jadi berikutnya lanjut lagi ke sini, kita masuk ke bagian sukses berikutnya adalah coba cek konten terakhir lo 3 detik pertama udah cukup kuat belum buat bikin orang stay atau belum gitu ya. Jadi frameworknya masih tetap sama ya. Jadi itu adalah hook, foreshadow, body, and ending gitu ya. Kalau si balik lagi Ali Abdal itu pakai Hive framework. Habis itu berikutnya sekarang kita masuk nih Denny Santoso, control your mood, control your life, the inner game behind all winner. Kalau si Denny Santoso ini menurut gua ya dia adalah orang-orang yang udah emang dari zaman dulu gitu ya, udah main di DM atau digital marketing. Jadi kita udah pasti tahu lah si DS ini kan, Denny Santoso ini. Jadi menurut gua tidak perlu diperkenalkan lagi ya Denny Santoso. Denny Santoso bawain materinya soal kekuatan pikiran bawah sadar. Dia lagi jualan kan dia salah satu produknya kan namanya adalah Brain Boost gitu ya situ. Dan jujur menurut gua materinya cukup keren. Menurut gua. Gitu ya, meskipun ya gitu deh banyak banget jualannya gitu Kodeni gitu kan. Maksud gue yang gue harapkan dari Kodeni gitu, kira-kira insight apa sih yang lo mau kasihin ke gue, mau ke kita tuh apa gitu kan, teknik kah atau suatu teori baru kah atau apalah kayak gitu kan. Kalau ya mungkin memang ada hubungannya antara kekuatan otak bawah sadar dengan marketing ya, tapi buat gue pribadi seorang engineer yang memang kerjanya tuh udah kayak orang gila gitu ya, maksud gue
gue tipikal orang yang disiplin gitu kan, yang tipikal yang terus juga gue pekerja keras segala macam. Cerita tentang otak bawah sadar buat gue ya ada beberapa yang kena, tapi sedikitnya enggak. Kebanyakan enggak gitu. Mungkin sekitar gue bisa nyerap sekitar 20% doang gitu dari apa yang dijelasin sama Kode ini gitu kan. Jadi menurut gue ya Kode ini kayaknya jualannya kebanyakan. Kalau kasih teori lebih banyak mungkin gue akan rate lebih tinggi gitu pas lagi di sini gitu kan gitu. Jadi lo gak dapet apa yang lo inginkan, lo dapet apa yang lo pikirkan gitu ya. Kalau di sini intinya dari speechnya Kode ini sih kayak gitu ya. Tuh, nah ini jadi ngebahas tentang gelombang otak, beta, theta, alpha dan juga delta gitu ya. Nah, mungkin ini orang-orang yang inian gitu kan bisa dengerin kayak suara-suara brain boost gitu, wuun kayak gitu ada inian kayak gitulah ya, gue nggak ngerti lah gitu. Jadi gue juga jarang pakai gitu ya. Mungkin nanti gue akan pakai ya, mungkin setelah gue baca-baca buku atau teori-teori yang lain ya. Ini menurut gue pengen eksplorasi dulu yang lain gitu. Jadi meskipun presentasinya stylenya lebih sales, ada beberapa konsep yang memang buat juga direnungin, terutama soal gimana keyakinan bawah sadar ngaruhin hasil bisnis kita juga. Itu penting juga buat para owner bisnis juga ya. Jadi satu pertanyaan refleksi, keyakinan apa yang selama ini ngerem di dalam progres lo sehingga lo nggak mau bisa bergerak? Ya mungkin lo bisa brain boost gitu si Kodening gitu kan. Habis itu sekarang kita masuk lagi ke dalam berikutnya. Ini juga menurut gua yang Mas Vanbul Prabowo ini gitu salah satu speaker yang menurut gua overrated gitu ya. Jadi orang-orang tuh harusnya tuh dengerin dia lebih banyak. Menurut gua nih orang gila banget ya penjelasannya gitu ya. Jadi dia ngejelasin tentang how I build community driven economy gitu ya. Ini wah gila gitu kan. Karena mungkin gua terlalu geek banget ya, gue introvert banget ya. Jadi pas lagi gue dengerin cerita kayak gini, gue kayak wah, gue kok keren banget ya orang bisa bikin kayak gitu ya. Jadi ini dia adalah bikin satu perusahaan yang namanya adalah Invipop, di mana dia itu bikin bisnisnya based on community. Jadi community driven business gitu ya. Jadi orang lagi seneng apa nih, padel, ya udah bikin bisnis padel. Orang lagi seneng apa nih, gym, ya udah bikin bisnis gym. Bikin gerakan apa, bikin apaan gitu, menanam apa, bikin gerakan youth apa gitu kan dari Invipop. Menurut gua wah anjir kok bisa kayak gitu ya. Kalau dulu kan pada saat kita belajar tentang bisnis segala macam, biasanya ideas is come up dari kepala kita gitu kan, ini bukunya gitu kan. Jadi waktu dulu gua kuliah itu gue biasanya belajarnya bukunya ini ya, The Lean Startup. Jadi kita build product and then measure and then learn and then doing iteratively gitu kan, BML gitu. Jadi kita bikin dulu produknya. Kalau dia dibalik nih gitu. Jadi bikin dulu komunitasnya, cari dulu customernya, literally target customernya siapa, target audiensnya, lalu lu butuhnya apa, gua bikinin. Gila sih, gue nggak pernah kepikiran kayak gitu kan. Tapi mungkin gue terlalu introvert segala macam ya, tapi itu menurut gue adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa ngebangun bisnis ya. Menurut gue keren banget sih Vanbul ini gitu kan. Mas Vanbul ini overrated banget ya. Gue pas dengerin, wah gila keren banget ini orang ngomongnya. Oh jadi gitu caranya tekniknya ini ya. From 1,000 watching to 1,000 showing up. Ini susah banget loh ngebangun community yang benar-benar bisa relate segala macam. So hard dude gitu ya. Jadi the power of community is not just about selling more. It's about building something that matters together gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang menurut gue keren banget ya Mas Vanbul bawain gitu ya. Jadi komunitas bukan alat marketing tapi adalah fondasi bisnis itu sendiri gitu ya. Nah itu sih. Jadi ini yang overrated banget. Balik lagi community base sama kayak si Vinstan tadi gitu ya. Kalau Vinstan udah skalanya udah gede banget. Kalau ini si Invipop mungkin skala-skala lokal segala macam masih di Jakarta segala macam. Tapi itu juga udah cukup gede juga. Dan growth-nya gitu kan gila sih. Kalau community driven business itu wah gila sih. Itu ya. Jadi saat ini itu mau ada di terpa apapun gitu ya, tetap aja kalau community driven business itu biasanya growth-nya tetap tinggi gitu ya. Terus habis itu berikutnya ada namanya adalah Rama Satya gitu kan. Jadi building your personal brand playbook, practical guide to creating a content that build trust and convert gitu ya. Rama Satya content creator dan juga entrepreneur. Jadi memang dia base-nya adalah seorang content creator gitu ya, si Rama ini gitu ya. Jadi dia kalau nggak salah namanya adalah productivity boy dulu ya. Dia fokusnya dulu emang viralitas, terus dia bertransisi segala macam bikin digital sampai all the way goes to jadi sekarang dia jualan high
high ticket selling gitu ya. Jadi si Rama itu jualan kayak gitu ya. Nah, dia ngejelasin di ininya apa materinya ini kebanyakan udah dibahas juga di YouTube dia sih. Jadi salah satu yang konsep yang cukup kena juga di gua namanya perspective engineering. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat atau mengubah ya kemampuan kita untuk bisa mengarahin cara orang ngelihat sesuatu, ya terutama kita pada saat kita berjualan produk digital, ya bagaimana caranya kita bisa membuat orang mempersepsikan kita untuk dan percaya sama kita sehingga dia jadi mau beli produk digital kita. Nah, di dalamnya itu perception engineering atau perspective engineering gitu ya. Perception atau perspective engineering itu adalah bagaimana caranya kita mainin sense-nya seseorang, entah itu dari kuping, dari mata, dari rasa, dari hirupan hidung segala macam. Ya itu lagi ada tekniknya kalau di computer science namanya persuasive technology itu ya. Jadi kayak gitu, persuasive technology. Kalau ini si Rama Satya mainannya adalah perspective engineering gitu ya. Jadi si Rama ini muncul dengan seperti biasa ya, review gue dari si Rama ini adalah dia muncul dengan gaya khasnya yang rapi dan elegan, sementara gue tetap setia dengan pakai kaos oblong dan celana pendek gue gitu ya. Enggak juga sih, gue pakai celana panjang akhirnya gitu kan, gue pakai jaket gitu kan karena dingin, nggak bisa gue pakai kaos doang gitu kan. Di situ sumpah IDMC dingin parah, gila AC-nya nggak bisa diturunin lagi kan. Sebenarnya gue bawa alat sih, gue bawa alat gue tuh selalu bawa ya karena gue engineer gitu kan. Di dalam tas gue itu ada alat ya, satu alat kecil ya untuk bisa controlling infrared sensor gitu ya. Jadi gue bisa ngecilin AC kalau gue mau. Cuman gak etis aja, mungkin lagi acara gitu kan, masa gue ngecilin AC orang, gue matiin gitu kan layar LCD orang, kan gak mungkin kan. Gue bisa aja gitu kan, ada beberapa hacking tools yang gue selalu bawa ya, makanya gue selalu bawa tas kecil gue itu ada hacking tools di dalamnya. Ya kayak gitu. Jadi AC-nya dingin banget gitu ya, jadi gue nggak bisa pakai kaosan doang gitu, jadi gue pakai jaket mau nggak mau dan pakai celana panjang, dingin bro gitu ya. Nah balik lagi ya, perspective engineering ini gimana ya Ram ya, gue mau ngikutin sih dikit-dikit ya, cuman balik lagi Indonesia ini terlalu gerah, apalagi gue tinggal di Jakarta juga kan, itu terlalu gerah. Gue sangat-sangat menyukai kaos oblong gue dan celana pendek gue ini gitu ya. Jadi mungkin gue akan berubah sedikit-sedikit ya sambil berjalannya waktu, apakah mungkin nanti gue akan coba pakai jaket kayak Rama gitu biar keren ya, biar kayak kelihatan anak Gen Z banget gitu, atau pakai celana panjang gitu pada saat menjelaskan ilmu begini biar teman-teman lebih ngerti segala macam. Ya mungkin gue akan melakukan itu kali ya, tapi gue nggak tahu ya apa itu akan converting on sales, tapi gak tahu juga sih ya. Jadi kalau gue sih lebih suka pakai kaos oblong dan kaos kayak gini ya sama celana pendek gitu ya, ya kayak begini gitu, karena menurut gue lebih nyaman ngejelasinnya juga jadi lebih enak gitu ya. Jadi nggak tahu dah ya, gue lebih suka pakai celana pendek, Ram sorry ya. Pakai celana pendek sama kaos oblong gitu ya, jadi kayak gitu. Nah oke, jadi yang dijelasin sama Rama juga salah satu menurut gue cukup keren juga sih. Jadi gue belajar banyak juga dari Rama itu, terutama yang salah satu tekniknya dia namanya adalah perspective engineering ini gitu kan. Jadi dia ngejelasin tentang perspective engineering. Tapi balik lagi gitu kan, kalau lu cuma ngejelasin doang tentang perspective engineering gitu ya, suatu teori doang menurut gue nggak cukup gitu ya. Lu harus punya tools yang lu bisa pakai untuk bisa mengukur gitu kan. Jadi kalau misalnya ini orang bilang ini warnanya hitam, tapi seberapa hitam angkanya nggak bisa diukur gitu kan. Makanya balik lagi nih gue kasih lihat ya. Jadi kalau kita ngomongin perspective engineering, sekarang kita lihat aja datanya si Rama Satya ini, perspektif orang tentang Rama tuh apaan gitu kan. Nih coba productivity boy, klik analyze, keluar datanya. Ini karena jeleknya adalah Rama tuh video-videonya tuh udah nggak diupload lagi gitu kan, jadi gua agak susah untuk bisa melakukan analisa secara komprehensif. Jadi di YouTube-nya aja atau di Instagram aja tuh benar-benar sedikit gitu kan hasil postingannya, jadi gua bisa dapat cuma segini doang katalog size-nya. Ini juga sama kayak gitu. Terus juga ini timing and cadence-nya nggak terlalu detail ya datanya, karena ya dengan data yang segini kecilnya, dataset segini kecilnya, gue bisa dapat apa gitu kan, Ram tolonglah. Jadi susah gini gue bisa ngulik datanya gitu kan. Jadi segini dapatnya gue ya, cuman segini aja juga udah cukup sih. Kita bisa ngelihat ya jadwalnya si Rama nguploadnya kapan segala macam, bulannya, golden hour-nya, terus juga optimal publishing days-nya juga di sini segala macam. Ya mungkin kita bisa ngelihat ya, kalau kita ngomong soal perspective engineering pakai red lens lagi, kita bisa ngelihat ya di bagian psikologinya di sini, kita bisa ngelihat orang-orang tuh apa sih, Rama tuh ngebahas apa gitu kan. Kita bisa lihat di sini. Nih ya, dia ngebahas tentang, balik lagi ya, data set itu cuma 49, Ram tolonglah gue gimana caranya nganalisanya kan, jadi gue susah. Jadi disukai, percaya, nonton produk, bikin course
ya kayak gini ya, tidur, branding, ya kayak gini lah. Kata-kata yang ada di dalam apa ininya si Rama gitu kan, di YouTube-nya Rama gitu kan, kata-katanya atau keyword tag-nya gitu, vocabulary-nya adalah pakainya ini gitu kan. Kalau gue punya dataset yang lebih lengkap, gue akan bisa tahu ya si Rama ini perspektifnya orang ya, perspektif orang yang pengen Rama lihat tuh seperti apa gitu kan. Kita bisa ngelihat dari keyword-keyword yang ada di sini kayak gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Ini insomnia wajib nonton di sini, ini featuring dan segala macam, ini percaya, apal segala macam, top performing individual work dan seterusnya. Kita bisa lihat yang ada di sini ya. Ini based on data aslinya si Rama ya, dari 49 video langsung melakukan analisa bentuknya seperti ini kayak gitu ya. Oke, so jadi itu ya, kita balik lagi ke dalam si Rama Setya. Jadi menurut gua adalah ya balik lagi Ram, ini software tools gua namanya adalah Redlens gitu, kenalin kalau lu nonton Ram ya, ini Redlens dan juga dari Social Scraper, dan gua akan ada rilis banyak lagi berbagai macam AI tools, AI agent tools gitu ya. Kalau lu mau kerja sama gua ya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya, gua terbuka gitu ya buat yang tadi juga gitu kan. Saya mau Chris ya, lu nonton video gua ini kan, lalu gua akan kasih lihat data lu yang lebih gila lagi gitu kan, yang lain-lain, dan juga masih banyak lagi tools lain yang lu kalau ngelihat lagi lu bakalan nganga, anjay bisa kayak gini ya. Kayak gitu lah ya. Jadi kalau mau kerja sama teman-teman ya silahkan ya, bisa hubungin gua lewat website gua di agungsun.com, nanti kita bisa ngobrol lewat sana gitu ya. Oke, so jadi gitu. Beri lagi Ram, gua lebih suka pakai kaos oblong sama celana pendek. Nanti gua lihat lagi ya kalau gua mau pakai jaket atau apa enggak, mau dengan lebih rapi apa enggak. We'll see about that man. Oke, terus kita masuk lagi sekarang ke dalam Peng Joon gitu ya. Jadi Peng Joon ini is an internationally recognized digital marketing expert who help entrepreneurs scale online businesses through proven system and strategies. Mostly he is focusing on developing atau exploring AI tools ya, and AI media gitu ya. Jadi si Peng Joon itu fokusnya adalah kayak gitu, growth strategies via AI media. Salah satu contohnya adalah dia pada saat nggak ada fotonya sih Peng Joon ya, dia ngejelasin itu di main stage itu bagaimana caranya buat bikin bisnis model baru pakai AI, gimana caranya bikin funneling pakai AI. Dia ngejelasin juga banyak AI tools kayak Seedance, macam-macam lah, segala macam kayak gitu-gitu kan. Buat gue pribadi engineer nonton kayak gituan, oke, gue ambil bagian bisnisnya aja sih, sisanya teknisnya sih gue bisa baca sendiri gitu kan. Sisanya gue bisa baca sendiri gitu kan. Jadi ini ya, ini AI bukan pengertian besar tapi force multiplier dan seterusnya. The question is not whether to use AI but how fast you can leverage it before everyone else does gitu ya. Jadi dia memang fokusnya adalah media through AI gitu ya. Jadi dia ngejelasin lebih banyak segala macam tentang, yang pertama sih dia ngebahas tentang beberapa hal. Yang pertama adalah tentang prompting. Bagaimana caranya kita bisa melakukan prompting secara lebih efektif dan bisa menemukan ide-ide bisnis dan juga bisnis model baru yang bisa kita kembangkan di dalam bisnis kita gitu kan. Nah tapi belajar prompting aja itu nggak cukup ya. Kalau dari sisi technical engineering gitu ya, atau dari sisi engineering, ada satu teknik yang namanya adalah prompt engineering bro. Siapa ini ya, Peng Joon gitu ya. Ada banyak banget tools, ada banyak teknik-teknik yang bisa kita pakai untuk bisa suruh AI mengoutputkan berbagai macam result yang keren-keren ya. Ada chain of thought ya, terus ada macam-macam. Nah gue nggak hafal banyak banget ya di sini. Nah ini sebenarnya udah gue jelasin sebelumnya ya. Ini ada di videonya namanya adalah prompt engineering, di mana di situ ngorek semuanya tentang prompt engineering. Jadi di situ lu nggak cuma bisa bikin bikin bisnis model baru yang lebih bagus, tapi di situ lu juga bisa melakukan akselerasi bisnis lu lebih cepat. Yang ketiga juga lu bisa jadi lebih produktif luar biasa. Itu bisa lebih cepat pakai prompt engineering ini, karena gue bahasnya nggak cuma tentang bagaimana cara ngobongin AI doang, tapi use case by case ya, dari misalnya dari bidang apa segala macam bla 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 itu gue bahas di dalam video yang ini, prompt engineering gitu ya. Jadi ya mungkin kekurangan sedikitnya aja dari Peng Joon adalah ya kalau bisa bahas lagi lebih dalam tentang gimana caranya lu bisa melakukan prompting atau prompt engineering on specific cases on business gitu ya. Jadi itu akan sangat menarik gitu ya. Kedua berikutnya adalah image editing gitu ya. Dia ngajarin tentang bagaimana caranya bikin bisnis model baru, bikin kaos lah, bikin mug, bikin produk-produk apa segala macam lalu dijual pakai AI. Ini gue dijelasin juga tentang bagaimana satu
teknologi AI bisa melakukan dipakai buat generate image, pakai Nano Banana lah, lo mau pakai ChatGPT image lah, image 2 gitu kan. Terus ada situ ada macam-macam sih gitu kan, ada media-media juga udah pernah gue jelasin tentang Fall.ai lah, itu nggak cuma satu tapi ada 100 gitu kan AI media model yang bisa dipakai di sana, macam-macam lah ya. Di main channel gue itu ngebahas tentang AI lengkap banget gitu kan. Terus berikutnya dia kasih demo, si Peng Joon ini pas pertama kali dia masuk, dia kasih demo tentang naga-nagaan, dia tonjok-tonjokan segala macam pakai Siden segala macam. Ya itu oke lah ya. Jadi itu bisa juga dibikin pakai VO3 gitu kan, pakai Seedance yang sekarang terbaru, model terbaru, tinggal ngeprom doang, cepret langsung keluar deh scene-scene segala macam. Ini juga udah gue bahas ya di kursus gue yang berbeda lagi, namanya adalah Cinema AI. Kalau yang di sini ini ngebahasnya tentang bagaimana caranya prompting lebih produktif, bagaimana caranya lu bisa generate gambar yang bagus itu di kreasi AI. Kalau di sini buat bikin video itu namanya adalah pakainya Cinema AI. Benar-benar difokuskan gimana cara generate audio pakai AI, gimana generate video pakai AI gitu ya. Ini ya bisnis modelnya pakai AI, gimana caranya brand menggunakan AI gitu kan. AI avatar juga, kalau AI avatar di kreasi AI gitu kan. Gimana caranya generate dan dibikin dia bergerak, itu banyak banget lah di situ ya. Terus juga di sini ada juga namanya apa sih sebutannya, AI karakter gitu ya. Nih ya, cute duck lele ini dapat 17 juta views gitu ya. Jadi dengan menggunakan AI lu bisa jadi viral. Balik lagi ada yang nanya ke gua kan, bang lu ngomong doang lu kan, channel subscriber dikit aja belagu lu gitu kan. Nah ya udahlah ya, gue capek main kayak gitu. Tadi udah gue kasih lihat Threadlens, udah gue kasih lihat juga di sini ada namanya adalah kita bisa bikin AI karakter yang begini gitu kan, gampang banget zaman sekarang, dan kita bisa dapetin views jutaan kalau gua ngincer views doang. Gua nggak mau ngincer views doang, gua mau cuan gitu dari produk digital gua gitu kan. Jadi ya balik lagi gitu kan, ada tekniknya untuk bisa melakukan itu. Gua nggak mau ngejar views doang gitu di YouTube gitu. Jadi itu, atau kalau mau lebih dalam lagi gitu ya, ada satu tools lagi ya yang totally gratis unlimited generate gambar dan juga generate video. Ada namanya toolsnya adalah Comfy UI. Ini adalah salah satu tutorial Comfy UI yang paling lengkap yang bakalan lu temuin di internet. Kalau nggak percaya lu tonton deh ini ya. Ini ya, lu orang beli kursus gitu kan digital ngajarin Comfy UI, nggak akan ngejelasin segila gue ini gitu kan. Ini bener-bener gue jelasin secara detail, spesifik dan gokil banget ya. Setiap komponen yang ada di Comfy UI, bagaimana caranya sistem modelnya bekerja, pakai analogi segala macam, dan cara installnya, waduh gila lah, lengkap banget ini gitu kan. Jadi ini satu video ini sama aja kayak lu beli kursus tentang bagaimana caranya generate media gratis gitu, unlimited gitu ya, pakai AI di sini gitu ya. Nah itu yang nggak dijelasin juga sama Peng Joon gitu ya. Mungkin ini sedikit agak teknis ya, mungkin dia nggak skip bagian sini gitu ya. Tapi ini salah satu hal yang menurut gue gila banget kalau lu tonton ini video gue, bener-bener gue risetnya dalam banget di bagian sini. Oke, jadi itu ya si Peng Joon itu yang gue dapat dari Peng Joon gitu. Sebagian ya intinya adalah dia bisa jualan juga dari sana gitu kan. Ternyata gue nggak pernah berpikir ya ini the curse of knowledge ya. Gue pikir kayak pengetahuan begini ya udah aja gitu ya. Tapi ternyata orang bisa jadi kayak Peng Joon gitu ya. Jadi orang bisa kayak sampai di stage bisa ceritain ketemu sama bisnis mentor yang banyak gitu kan. Padahal menurut gue yang kalau gue nggak bahas secara lebih detail dan secara eksklusif, bener-bener goblok sih ini ya. Semua ilmunya ini gila, mahal-mahal semua ini kan. Gue bener risetnya kayak orang gila gitu kan. Nah ini mahal banget gitu kan, tapi gue kasih aja gitu kan, gratis kayak begitu kan. Jadi sepertinya gue bisa kalau gue kejar terus gitu kan, sepertinya gue akan bisa sih sedikit-sedikit ya. Gue ketemu sama bisnis yang ini segala macam, sepertinya gue bisa melakukan itu ya. Tapi butuh proses dan butuh balik lagi butuh trust ya. Ini gue udah menunjukkan ilmu-ilmu gue yang ada di sini, tinggal gimana caranya gue bisa gaining lebih banyak trust lagi. Itu yang gue pelajarin sih. Habis itu berikutnya kita ketemu yang namanya adalah Alexandro Wibowo, yang menurut gue ini juga cukup menarik ini orang gitu kan. Jadi Avo AI gitu ya. Jadi how to make AI pick your brand, winning the digital war, founder of Avonetic gitu ya. Nah ini dia yang bikin gue excited gitu ya. Alexandro Wibowo dari Avo AI bahas tentang digital authority firm, dan ini beda dari semua speaker lainnya. Nah dan gue juga suka banget sama dia. Pada saat pembukaan dia langsung bilang ya, gue nulis paper tentang Avo gitu kan. Avo itu adalah authority authority and visibility optimization. Gua nulis papernya. Akhirnya ada orang yang bahas ngomong pakai data based on science,
finally. Gue suka banget ya kalau orang ngomong pakai data, ngomong pakai science, ngomong pakai research paper, hasilnya tuh beda sama orang yang ngomong apa teori doang. Sama yang tadi gue tunjukin kan. Kalau misalnya gue nunjukin data yang bentuknya kayak begini kan. Nih lo datanya sih productivity boy. Nih lo datanya sih siapa tadi, lo mau ngeliatin siapa nih? Siapa misalnya Deddy Corbuzier. Nih datanya Deddy Corbuzier. Lihat angkanya, berapa views yang dia dapat, 7 miliar. Katalog size-nya ada 2000 yang diupload di YouTube dan seterusnya. Ini ada banyak banget video-videonya. Kalau kita ngomong base-nya data, by paper, by science, orang akan relate karena tahu angkanya begini, beneran, nggak bohong kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya cuma ngomong teori doang, okay, man, it's gonna be hard to believe and it's gonna be agak-agak sedikit percayaan tuh akan susah gitu. Nah, balik lagi kita ke ini dulu ke materi. Nah, Pak Alexander ini gitu, Alexandro ini itu langsung ngomong, gue pakai research paper, langsung mata gue kan dari agak-agak ngantuk dikit melotot lagi, oke, dia nulis research paper, oke, menarik nih gitu kan, meskipun sampai sekarang gue nggak ketemu tuh research papernya di mana ya. Kalau misalnya Om Alexandro gitu kan nonton video ini, mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah, kasih dong gue kan research papernya, nanti gue pengen banget baca dan pengen tahu isinya apa gitu. Gue demen banget baca, apalagi research paper kayak gitu, akan sangat menarik tuh gitu ya. Jadi kayak gitu, dia bilang dia nulis research paper tentang AVO, Authority and Visibility Optimizations. Jadi bagaimana caranya sekarang itu udah bukan SEO lagi atau Search Engine Optimizations buat para brand and businesses ya, yang bikin blog atau yang bikin perusahaan segala macam, tapi kita masuknya ke arahnya AVO atau Authority and Visibility Optimizations kayak gitu ya. Ini menarik banget juga, dan dia kasih data segala macam, dan slide-nya keren parah sih. Ini juga kayaknya dibikin pakai AI, gue gak tahu ya, kayak Claude gitu kan, suruh bikinin desain slide-nya, jadi keren banget hasilnya kayak gitu sih. Jadi mungkin dia orang teknis segala macam, mungkin dia ngerti coding sedikit-sedikit pakai Claude yang akhirnya slide-nya bagus banget menurut gue sih ya. Jadi pada saat dia presenting itu menurut gue, balik lagi ya, salah satu speaker yang overrated menurut gue, keren banget yang ngejelasinnya gitu ya. Habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke dalam ini berikutnya adalah, ini gue terlalu teknis ya kalau gue jelasin ini, kita skip lagi ya, masuk ke dalam Neil Patel gitu ya. Jadi Neil Patel adalah blogging and SEO optimizations. Jadi gue Neil Patel ini kenal udah dari zaman gue kapan ya, jadi zaman gue kuliah kali gue udah kenal Neil Patel ini. Dia blogger dulu ya, dulu kita ngeblogging pakai Blogspot lah, pakai WordPress, wah macam-macam lah gitu kan. Jadi kita udah kenal, belajarnya pasti dari Neil gitu kan. Jadi ini, tapi jujur menurut gue insight-nya B aja, sama aja kayak gue nonton YouTube-nya dia udah sering banget gitu sharing-sharing tentang insight-nya segala macam gitu. Agak-agak belum ada banyak hal yang bisa gue eksplorasi lagi lebih dalam dari insight-insight itu. Kalau cuma sekedar insight doang, kalau chart doang segala macam, menurut gue nggak terlalu ini ya. Gue pengen studi kasus segala macam, yang gue pengen lihat segala macam, itu menurut gue akan jadi jauh lebih menarik kalau buat gue sih gitu ya, dibandingin sama chart atau angka doang. Kalau misalnya kita dalam bisnis sebutannya adalah executive summary ya. Kalau misalnya lu ngobrol gitu kan, kalau tingkatan udah sampai BOD atau board of director gitu ya, lo kasih gitu kan, nih kayak misalnya kayak gini kan, lo kasih nih laporan report kayak gini, ini Pak laporan angka kita penjualan sales segini bla 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 ya, lo kasih kayak begini angka doang, kasih ke BOD, dilempar lo ke mukanya kan, laporan ini dilempar ke muka lo, apaan nih gitu kan, nggak berfungsi anjir ya. Jadi nggak, kalau misalnya kita ngomongin soal cara penyampaian yang bagus to represent the knowledge adalah kalau cuman sekedar angka doang ya, habis itu lu ceritain sedikit-sedikit, itu akan boring orang dengerinnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya lu cerita based on use case, nih angkanya segini, angkanya nggak usah banyak-banyak, segitu aja, tapi lu ceritain lebih banyak story-nya. Jadi kalau misalnya kayak begini, angkanya segini, projection gua ke depannya AI akan begini, lalu kalau lu punya blog ya, ini technical analysis gua dengan menggunakan rumus atau formula ini, blog lu ke depan akan jauh lebih menarik gitu ya kalau lu pakai teknik ini. Itu akan sangat-sangat keren banget sih, dan menurut gue itu akan sangat-sangat seru kalau dibahasnya kayak gitu ya. Tapi gue nggak dapet itu pas lagi di Neil ya. Jadi menurut gue ya biasa aja kayak gitu. Nih dia ngejelasin kayak gini, AI overview are the main reason your traffic is drop gitu ya. Meskipun sederhana, simple, tapi buat gue, atau mungkin gue terlalu kompleks mikirnya, gue nggak terlalu dapet banyak gitu. Jadi blogging is not dead, is just evolve gitu ya kata si Neil ya. Jadi bukan fokusnya lagi kalau buat para blogger atau buat perusahaan-perusahaan, to be found is not just about how you are pushing the informations, tapi bagaimana caranya lu optimizing for AI citations namanya ya. Jadi tetap bisa blogging, bisa ini, tapi fokusnya pada AI citations. Nah,
buat Neil gitu ya, apalagi buat teman-teman yang sedang blogging. Ada satu tools lagi dari gua yang sebenarnya teman-teman bisa pakai. Kalau tools ini namanya adalah Makanot dan ini totally gratis, bisa di-download sendiri. Buat para blogger, ini menurut gua adalah salah satu tools yang must have, yang mas banget ya, lu harus punya. Namanya toolsnya adalah Makanot. Ya, jadi di Makanot ini lu bisa ya merepresentasikan gitu kan isi dari blog lu ke dalam bentuk yang namanya adalah network graph. Gua kasih lihat ya. Jadi network graph itu bentuknya kayak begini. Nih, network graph. Jadi network graph itu bisa ngeliat interkorelasi antar berbagai topik satu sama lain. Misalnya teman-teman itu nulis blog tentang bisnis, menulis blog tentang digital marketing, nulis blog tentang apalagi lah ya. Nih gua kasih contoh aja deh. Misalnya gua nulis blog tentang clipping gitu, yang video clipping. Nah, apa keterhubungannya video clipping ini, gue mau cari ide lainnya apa ya, ya udah lu lihat, tinggal lihat aja interkoneksinya ini sama yang lain tuh apa. Oh ternyata AI clip video clipping ini nyambung dengan catatan gue yang namanya adalah 5 pro tips yang bikin klip lo makin viral. Oh kayaknya ini klip motif ini gitu kan, atau clipping ini berhubungan dengan viralitas. Berarti kalau gua, oh ternyata clipping ini banyak yang nonton, berarti kalau gua bahas soal viralitas juga kayaknya juga bakalan banyak yang nonton juga, atau banyak readers, atau ini akan banyak traffic juga kayak gitu kan. Jadi dengan cara kita ngelihat ini, kita bisa secara komprehensif ngelihat ya keterhubungan antara satu topik dengan topik yang lain secara jelas ya, pakai namanya adalah Makanot ini kayak gitu ya. Dan setiap dari note ini atau topik-topik yang ada di sini, misal contohnya ya, ini klip motif, gue bisa klik ya, klip motifnya gue bisa klik, lalu gue bisa pencet yang namanya ada explore note ya, dan dia di sini kemudian dia akan hanya memunculkan ya satu note doang, yaitu adalah klip motif ini gitu kan, atau clipping video ini gitu kan. Jadi dari sini gue bisa ngelihat ya udah yang berhubungan sama itu apa. Kalau misalnya dia udah terlalu ruwet gitu kan kayak begini, kadang-kadang kita pusing juga ya ngelihat ya, apa network graph-nya terlalu kompleks segala macam, untuk cari ide malah jadi lebih susah. Tapi kalau misalnya kayak begini itu kita bisa ngelihat lebih detail segala macam. Terus juga dari sini kita bisa pencet di sini ada filtering by folders juga. Jadi kalau misalnya di sini dia akan nyalain ya warna, kalau kita hover over ini dipencet juga, di sini ada tombolnya. Kalau di sini itu nanti dia akan nyalain kira-kira note mana aja yang kemudian ada di dalam folder tersebut ya. Kalau lu bikin pengetahuan lu bentuk kayak gini, yakin gua lu akan punya unlimited ideas yang bisa lu tulis sebagai seorang blogger atau penulis. Ini cocok banget buat penulis gitu ya. Kalau lu nulis buku, lu bikin produk digital, lu nulis dokumentasi apalah, lu bikin studi kasus atau use cases, lu melakukan riset ya, keterhubungan antar satu topik adalah sesuatu hal yang sangat berharga untuk bisa ditemukan gitu ya. Jadi dengan cara ini lu bisa eksplorasi lebih dalam, itu yang pertama gitu kan. Terus juga yang kedua, di sini juga lu bisa melakukan brainstorming dengan cepat gitu ya. Lu menemukan ide-ide juga jadi jauh lebih cepat karena ada berbagai macam fitur-fitur yang ada. Ini totally gratis bro, tinggal di download ya, download aja di website gua maka.agungsundoro.com gitu kan. Udah beres, download gratis, pakai ini, bikin catatan lo di situ ya. Jadi ide-ide lo bisa dikumpulin semua secara cepat di sini ya, dan itu gratis, nggak pakai bayar-bayaran segala macam, itu bisa dipakai di sini kayak gitu ya. Jadi for bloggers, balik lagi kita ke dalam di sini, menurut gua kalau sayang aja sih Neil Patel tidak membawa gua lagi. Kalau Neil Patel membawa gua kasih lihat itu tadi, itu there's gonna be wow, apaan nih gitu kan. Nah itu akan sangat menarik kayak gitu kan, bisa diceritakan. Sayangnya itu dia nggak bawa gue dan gue I'm not on stage gitu ya. Abis itu berikutnya sekarang masuk nih ke bahasan berikutnya, adalah blind spot yang gue temukan. Sedikit narsis ke papa kali ya. Jadi ini gue lagi ada di IDMC sambil ngopi segala macam. Tadinya gue pakai kaos gitu kan, balik lagi gue lebih seneng pakai kaos sama celana pendek gitu kan. Tapi karena dingin banget anjay lah itu ya, sumpah dari dalam, dari ujung ke ujung asli dingin banget ya, gue nggak kuat gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya gue pakai jaket lah, pakai celana panjang gitu kan. Jadi gitu. Nah ini dia yang gue janji di awal. Setelah merenung selama perjalanan pulang, gue nyadar satu blind spot gede gue, yaitu adalah gue terlalu fokus sama skill individual dan kurang perhatian sama kekuatan komunitas. Padahal community driven business di zaman era sekarang dan juga di zaman uncertainty yang sekarang itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat amat berharga. Jadi keterhubungan antara satu orang dengan yang lain untuk bisa membangun bisnis dari sana itu sesuatu hal yang penting banget. Makanya mungkin dari start ke depannya beberapa ini juga gue lagi mempersiapkan
siapkan untuk bisa membangun komunitas ya. Jadi komunitas mungkin nanti gue akan bangun di Discord gitu ya. Jadi di komunitas tersebut di situ yaitu jadi buat teman-teman yang udah beli produk digital gue nanti akan otomatis masuk ke dalam atau terinvite ke dalam member atau channel yang VIP ya, tergantung dari teman-teman beli produk digital yang mana. Teman-teman nanti di dalam di dalam komunitas tersebut teman-teman bisa menanyakan berbagai macam hal ya. Balik lagi, gue punya berbagai macam produk digital yang gue jual ya, dari mulai kreasi AI ya, teks dan juga image atau gambar generate pakai AI ya, untuk branding segala macam, desain ada 101 logo segala macam itu lengkap. Ada juga sih namanya AI untuk bisa generate suara dan juga video, teknikalitas untuk AI-nya, pengetahuan AI-nya ada di sana. Ada kreator viral ya, bagaimana caranya memahami konsep atau owning bagaimana tentang konsep viralitas dan juga bagaimana cara membangun produk digital ada di kreator viral. Jadi kalau teman-teman beli salah satu dari kursus gue ini, teman-teman nanti kalau di dalam komunitas akan otomatis masuk ke dalam channel yang namanya adalah channel tersebut sesuai namanya kreasi AI, kreator viral dan juga sinema AI. Di mana teman-teman nanti bisa nanya secara langsung dan bisa berdiskusi secara langsung di sana. Ini komunitas lagi gue siapin, nanti teman-teman akan dapat email gitu ya, yang udah beli itu akan otomatis masuk ke sana. Dan gue mungkin akan bikin live sessions juga kayaknya sih ya. Gue pengen bangun komunitas gue sendiri, jadi gue akan bikin live sessions juga nanti. Setiap minggu gue akan bikin live session, nanti akan diupload gitu ya, melakukan live streaming gitu ya di YouTube juga, supaya teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya, apa yang kita kerjain, apa yang gue kerjain, lalu pengetahuan apa aja yang kita bisa akumulate setiap minggunya segala macam gitu, yang kemudian dimasukin lagi ke dalam produk digital kita, supaya teman-teman dapat manfaat lagi, seberapa banyak orang lagi yang bisa dibantuin, nanti itu semua bisa masuk ke dalam live sessions gue. Nanti gue akan update jadwalnya di sana kayak gitu ya. Jadi itu. Nah, setelah ini mindset gue selama ini, yang penting konten bagus gitu ya, audiensnya datang sendiri, skill adalah segalanya, komunitas itu bonus bukan strategi. Tapi setelah IDMC perspektif gue berubah, yaitu konten bagus menarik orang tapi komunitas yang bikin mereka tinggal. Yang kedua adalah skill penting, tapi connection juga tapi connection yang buka pintu yang skill nggak bisa buka. Yang ketiga adalah komunitas bukan bonus, ini adalah strategi utama. Jadi bagaimana cara membangun komunitas itu juga sesuatu hal yang perlu kita pikirkan pada saat kita mau berjualan produk digital gitu ya. Makasih buat Vinstan dan juga Irfan Prabowo yang benar-benar spesifik, yang benar-benar ngebuka mata banget gua, membuka mata gua banget tentang the importance of building a community to drive business growth gitu ya. Jadi menurut gua itu suatu hal yang keren banget ya, ada dua pembicara ini pada saat gua ikutan IDMC ini gitu kan ya, kayak gitu. Terus habis itu berikutnya blind spot terbesar lo di digital marketing apaan sih, atau yang pernah lo rasain tuh apaan sih gitu ya. Teman-teman bisa komentar di kolom komentar bawah gitu ya, supaya kita bisa refleksikan bareng-bareng. Berikutnya di sini materi terakhir yaitu adalah penutup, apakah ini worth it? Jawaban gua yes. Man, it is all worth it. Kalau ada lagi, gue bayar lagi. Gue nggak peduli bro, berapapun itu gue bayar gitu kan, untuk bisa ikutan ini lagi gitu kan. Karena ini keren parah, gila sih ya. Acara itu sumpah bener-bener keren parah gitu. Ini orang ya, ini on main stage ya. Ini main stage, bukan main stage. Ini next stage gitu ya. Jadi ini yang di pintu depan gitu ya, yang ikutan orang banyak banget sih di sini gitu kan. Nah ini yang kreator orang-orang yang bayarnya nggak terlalu mahal gitu kayaknya sih di sini ya, next stage gitu kan. Jadi level 1 kayak gitu, itu antusiasmenya juga luar biasa gede banget gitu ya. Nah ini yang gua yang main stage juga sampai pada berdiri gitu ya, nontonin gitu kan. Oh kalau lagi seru nih pembicara siapa segala macam, pada duduk berdiri nonton segala macam. Jadi antusiasmenya luar biasa banget. Jadi menurut gua apakah ini acara worth it? Super worth it, dan gua bakalan ikut lagi kalau ada acara lagi, dan gua akan tungguin nih kalau ada acara ini lagi. Bisa berikutnya kualitas speaker luar biasa keren, insight in the person, off chat 5 out of 5, networking opportunity gitu ya. Menurut gua ini, gua nggak tahu sih ya, mungkin gua terlalu introvert atau segala macam, gua nggak terlalu banyak ngobrol sama orang gitu ya. Gue berharap gue bisa ngobrol sama orang ya, tapi gue nggak tahu, gue nggak bisa gimana ya, ketika gue ngomong sama orang tuh gue jadi kayak awkward gitu. Jadi nggak tahu ya, gue nggak terlalu banyak ngobrol sama orang, meskipun gue ngomong sama beberapa orang, tapi nggak terlalu banyak juga sih gitu ya. Gue harus bisa ngilangin itu sih sebenarnya berikutnya ya. Terus berikutnya ada value for money. Yes, of course, damn is so good, is so value for money. Habis itu berikutnya adalah actionable takeaways-nya juga 5 out of 5 gitu ya. Top 3 insight yang paling ngena buat gue, Vinstan, Irfan Prabowo, dan Alexandro Wibo gitu ya. Vinstan untuk tadi ya, the power of communities on global scale, world masterclass. Irfan Prabowo in Vpop, bikin local community
community driven business gitu ya. Atau kalau Alexander Prabowo AVO itu ya bikin orang yang benar-benar ngomong pakai data itu asik banget didengerin gitu ya. Jadi habis itu berikutnya di sini kalau ada kesempatan lagi buat ikut the IDMC, of course gue bakal langsung daftar tanpa pikir panjang. Event kayak gini ngingetin kita bahwa belajar nggak pernah ada berhenti, dan kadang blind spot terbesar kita justru berada di luar zona nyaman kita. So we need to learn, relearn, and unlearn, kata si James Gue gitu sih ya. Sip, mungkin itu aja sih ya penjelasan gua dan beberapa experience gua yang gua bisa share gitu ya melalui acara ini, yaitu adalah dari acara ini IDMC. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat lagi insight-insightnya, teman-teman yang belum ikutan gitu ya, belum nggak ikutan acaranya gitu, bisa dapat insightnya gitu, terus juga bisa dipakai untuk bisa berjuang pro digital jadi lebih bagus lagi gitu kan. Terus kalau teman-teman yang udah ikut ya mungkin bisa lebih relate ya dari tadi apa yang gue jelasin segala macam gitu kan, jadi bisa ngelihat secara langsung kayak gitu ya. Sip, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton gitu ya dari awal mungkin sampai akhir gitu ya. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa bantu share, like sama komen supaya ada lebih banyak lagi orang yang bisa terbantu dari video ini gitu ya. Kalau teman-teman masih ngobrol sama gue, di situ ada website gue juga di Unsur Dong. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa langsung ya. Terus menonton, oke, bye.